Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahridian Pratama, mahasiswa FEB Buana. Di sini saya akan membuat video tentang tanya jawab seputar deep learning. Yang pertama, jelaskan ciri utama algoritma machine learning. Ciri utama algoritma machine learning adalah kemampuan untuk belajar, yaitu dengan mempelajari atau menganalisa data-data yang ada dan melakukan tugas-tugas tertentu atau meningkatkan kinerja berdasarkan pengalaman yang telah dipelajari. Yang kedua, apa yang mempengaruhi kinerja model machine learning? Ada 4, yaitu pemilihan model yang ditraining untuk melakukan pemetaan dari data ke tabel, pemilihan nilai hyperparameter atau parameter internal dari algoritma pembelajaran, nilai awal parameter model, dan jumlah atau kualitas data training yang dipergunakan untuk mengaproksimasi fungsi target. Pertanyaan yang ketiga, apa definisi dari supervised dan unsupervised learning? Supervised learning adalah metode pembelajaran yang bertujuan untuk memprediksi variabel target sebuah data baru berdasarkan model yang ditraining menggunakan himpunan data berlabel. Sedangkan unsupervised learning adalah metode pembelajaran yang mempergunakan sejumlah contoh data tanpa label. Yang keempat, jelaskan secara singkat mengenai reinforcement learning. Reinforcement learning adalah metode pembelajaran yang didasarkan pada pemberian penghargaan terhadap keputusan yang diinginkan atau pemberian penalti terhadap keputusan yang tidak diinginkan. Metode ini mengintegrasikan metode pembelajaran dengan sebuah aplikasi yang memberikan umpan balik bagi setiap keputusan yang telah diambil. Dengan mekanisme, maka algoritma pembelajaran akan belajar dari kesalahan dalam membuat keputusan. Pertanyaan yang kelima, apa definisi dari deep learning? Deep learning adalah sebuah metode pembelajaran terhadap data yang bertujuan untuk membuat representasi data secara bertingkat menggunakan sejumlah layar pengolahan data. Pertanyaan yang keenam, apa perbedaan machine learning dan deep learning? Perbedaan pokok antara machine learning dan deep learning dibagi 4, yaitu 1. Simplicity. Data yang dipergunakan sebagai input proses pembelajaran tidak membutuhkan proses rekayasa fitur sebelumnya. Yang kedua, scalability. Proses pembelajaran model learning memungkinkan implementasi secara paralel sehingga bisa memanfaat GPU atau TPU. Yang ketiga, versatility atau adaptability. Sebuah model deep learning hasil pembelajaran dapat ditraining kembali menggunakan data training yang baru. Yang keempat, reusability. Sebuah model hasil yang ditraining menggunakan sebuah dataset berskala besar dapat dipergunakan untuk melakukan tugas menggunakan dataset berskala lebih kecil. Pertanyaan yang ketujuh, jelaskan tentang konsep single perceptron. Single perceptron adalah bentuk kecil sebuah artificial neural network yang hanya terdiri dari sebuah neuron. Pertanyaan yang ke-8, sebutkan tahapan perceptron training rule. Yang pertama adalah inisial nilai synapse weight bisa random ataupun dengan aturan tertentu. Yang kedua, lewatkan input pada neuron, kemudian kita akan mendapatkan nilai output. Kegiatan ini disebut feed forward. Yang ketiga, nilai output tersebut dibandingkan dengan desired output. Yang keempat, apabila nilai output sesuai dengan desired output, tidak perlu mengubah apa-apa. Yang kelima, apabila nilai output tidak sesuai dengan desired output, hitung nilai error kemudian lakukan perubahan terhadap learning parameter. Yang terakhir, ulangi langkah-langkah ini sampai tidak ada perubahan nilai error. Nilai error kurang dari sama dengan suatu threshold atau mengulangi proses latihan sebanyak T kali. Pertanyaan yang ke-9, apa yang dimaksud dengan likelihood function di Bayesian probability? Jawabannya adalah likelihood function adalah pendeskripsian peluang data untuk asumsi atau pengetahuan tentang X yang berubah-ubah. Pertanyaan yang ke-10, jelaskan mengenai
univariate dan multivariate Gaussian. Univariate Gaussian adalah distribusi Gaussian yang bergantung pada satu input variabel. Sedangkan multivariate Gaussian adalah distribusi Gaussian yang bergantung pada lebih dari satu random variabel. Oke, lanjut pertanyaan yang ke-11. Jelaskan perangkat yang digunakan untuk pengolahan data menggunakan deep learning. Jawabannya adalah GPU atau TPU adalah unit pemroses data di dalam perangkat keras komputer yang memungkinkan operasi matriks dilakukan dengan lebih cepat. Dengan mempresentasikan pengolahan data ke dalam operasi matriks, maka algoritma pembelajaran model deep learning dapat memanfaatkan daya komputasi yang tinggi dari GPU atau TPU itu sendiri. Pertanyaan yang ke-12, menurut Anda, tools atau software apa yang mudah digunakan untuk deep learning? Ada banyak sekali software deep learning yang mudah digunakan seperti Neural Designer, H2.ai, Deep Learning Kit, dan lain-lain. Pertanyaan ke-13, sebutkan contoh dataset yang dapat diolah dengan deep learning. Yang pertama itu ada ImageNet. ImageNet adalah dataset citra digital yang terdiri dari 14.197.122 buah citra, 20.000 buah label, 1.34.908 buah anotasi berupa bounding box, dan 21.841 sinonim label atau scene set. Yang kedua ada OpenImage, adalah citra digital yang terdiri dari sekitar 1,9 juta buah citra dan 600 kelas yang telah dianotasi dengan label, bounding box setiap objek, segmentation mask setiap objek, relasi visualisasi, dan lokal narasi. Yang ketiga adalah iSet, adalah data acuan di bidang segmentasi objek dari data penginderaan jauh yang telah dianotasi secara lengkap, terdiri dari 2.806 data penginderaan jauh, 655.451 objek entitas, dan 15 kategori objek. Oke, masuk ke pertanyaan 14. Apa yang dimaksud dengan activation function? Activation function adalah sebuah komponen model yang memungkinkan model deep learning dapat memprediksi fungsi, pemetaan, dan terhadap variabel target yang bersifat nonlinear. Pertanyaan ke-15 adalah apa yang dimaksud dengan fungsi objektif? Fungsi objektif adalah sebuah persamaan matematika yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif kinerja sebuah model machine learning dalam mengaproksimasi sebuah fungsi yang memetakan atribut data input terhadap atribut label. Pertanyaan yang ke-16, sebutkan formula yang digunakan untuk validasi model deep learning. Oke, untuk pertanyaan yang ini, jawabannya bisa kalian lihat di dalam foto berikut ini. Lanjut, pertanyaan ke-17. Apa tujuan dari pembelajaran pada pemrosesan data? Jawabannya adalah untuk meminimalkan error sehingga kinerja learning machine diukur oleh squad error. Secara lebih umum, kita ingin meminimalkan atau memaksimalkan suatu fungsi yang dijadikan tolak ukur kinerja atau utility function. Pertanyaan ke-18, apa yang dimaksud dengan steepest gradient descent? Jawabannya adalah steepest gradient descent adalah metode gradient sederhana untuk pengoptimalan. Metode ini mulai ke konvergenan yang lambat dalam menuju ke solusi optimum. Hal ini terjadi karena langkahnya yang berbentuk zigzag. Pertanyaan ke-19, jelaskan mengenai lokal minima. Lokal minima adalah titik ketika turunan fungsi berubah dari negatif menjadi positif. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan ke-20, apa yang dimaksud dengan gradient? Jawabannya adalah
Gradien merupakan nilai kemiringan atau kecondongan suatu garis membandingkan antara komponen Y atau ordinan dengan komponen X atau aksis. Gradien di sini merupakan kemiringan suatu fungsi, yaitu tingkat perubahan parameter terhadap jumlah parameter lain. Oke, itu saja tanya jawab seputar deep learning kali ini. Adapun kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.